Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dala Alvina dengan NIM 23100033020222 dengan mata kuliah Pengawasan Mutu Agroindustri dan dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur I. Ketut Bedaraga MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan perorangan kunjungan lapangan kebun teh Danau Kembar Solo PTPN 4 Regional 4. Teh merupakan salah satu komunitas agroindustri yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibutuhkan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai produk pangan, teh memerlukan pengawasan mutu yang ketat dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas, keamanan, dan daya saing di pasar. Pengawasan mutu tidak hanya dilakukan pada produk akhir saja, melainkan harus diterapkan secara menyeluruh pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pemilihan dan penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan dan pendistribusian produk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan aman dikonsumsi. Tujuan kunjungan lapangan ini adalah: 1. Mengetahui dan memahami proses pengolahan teh hitam di kebun teh Danau Kembar. 2. Mengidentifikasi sistem pengawasan mutu yang diterapkan pada setiap tahap produksi. 3. Mengetahui standar mutu yang digunakan sebagai acuan penilaian kualitas produk teh. 4. Mengamati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan mutu produk teh. 5. Memahami penerapan prinsip sanitasi dan higienis dalam pengendalian mutu di agroindustri teh. Profil perusahaan yang kami kunjungi pada tanggal 3 bulan Juni 2026 adalah perusahaan pabrik teh Danau Kembar PTPN 4 Regional 4 berlokasi di Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jenis produk teh hitam, luas perkebunan kurang lebih 57 hektar, kapasitas produksi rata-rata 35 ton pucuk teh basah per hari. Kondisi lingkungan sangat menentukan kualitas teh yang dihasilkan. Berikut adalah kondisi lingkungan di lokasi perkebunan. 1. Ketinggian tempat 1200 atau 1300 mdpl. 2. Suhu lingkungan sekitar 15 atau 16 Celcius. 3. Curah hujan cukup tinggi berkisaran antara 2.500 atau 3.500 mm. 4. Kondisi tanah berjenis tanah lotoso dengan tingkat keasaman pH 4,5 atau 5,5 Gembur dan memiliki darkness yang baik serta kaya akan unsur hara. Berdasarkan hasil pengamatan, proses pembuatan teh hitam di kebun teh Danau Kembar melalui tahap sebagai berikut. 1. Pemetikan daun teh dilakukan secara selektif, diambil pucuk daun muda yaitu 2 daun dan 1 kutub bunga. Pemetikan dilakukan secara teratur agar kualitas seragam. 2. Pelayuan daun teh dijemur atau dialiri udara selama 16 atau 15 jam hingga kadar air berkurang menjadi sekitar 50 atau 55%. 3. Penggulungan. Daun yang sudah layu dimasukkan ke mesin penggulung selama 40, 30, 10, 10 menit. Proses ini bertujuan merusak jaringan daun sehingga cairan sel keluar dan bersentuhan dengan udara memulai proses oksidasi. 4. Fermentasi. Daun hasil penggulungan disebar di lantai atau wadah fermentasi selama 2 atau 3 jam dengan suhu 25 atau 28 Celcius dan kelembapan 85 atau 90%. Warna daun berubah menjadi coklat kemerahan dan terbentuk aroma khas teh. 5. Pengaringan. Daun teh dikeringkan menggunakan mesin pengering bersuhu 90 atau 100 Celcius selama 18 atau 20 menit hingga kadar air tersisa sekitar 2,5 atau 3%. Proses ini menghentikan fermentasi dan mencegah kerusakan. 6. Sortasi. Teh kering disortir secara manual dan mekanis untuk memisahkan berdasarkan ukuran, warna, dan kebersihan. 7. Pengemasan. Teh yang sudah disortir dikemas dalam wadah kedap udara dan tahan cahaya. Sistem pengawasan mutu yang diterapkan adalah sebagai berikut. A. Pemeriksaan bahan baku. Setiap kali pucuk diterima,
Dilakukan pemeriksaan awal secara visual dan pengecekan kesegaran. Hanya bahan baku yang memenuhi syarat yang dapat diproses lebih lanjut. B. Pengawasan proses produksi. Setiap tahap proses dipantau secara terus-menerus oleh petugas mutu. Parameter seperti waktu, suhu, dan kelembapan dicatat dalam buku catatan proses. C. Pengendalian suhu dan waktu. Suhu dan waktu diatur sesuai standar operasional. Jika terjadi penyimpanan, proses segera disesuaikan agar tidak mempengaruhi mutu. D. Sanitasi lingkungan. Seluruh area produksi dijaga kebersihannya. Alat-alat dibersihkan secara rutin dan pekerja menerapkan aturan higienis. E. Pengemasan produk. Kemasan diperiksa untuk memastikan tidak bocor, bersih, dan melindungi produk dari pengaruh luar. F. Penyimpanan produk. Produk akhir disimpan di gudang kering, sejuk, berventilasi baik, dan terpisah dari bahan lain yang berbau kuat. Standar mutu yang diterapkan dan hasil pengamatan. 1. Warna teh. Teh berwarna hitam mengkilap seragam. Warna seragam hitam kecoklatan, tidak ada bagian yang berubah warna secara tidak wajar. 2. Aroma. Memiliki aroma khas teh, segar, dan tidak berbau asing. Aroma khas teh terasa kuat dan segar, tidak ada bau apek atau bau lain. 3. Kebersihan. Bebas dari kotoran, benda asing, dan serangga, bersih dari kotoran, daun tua, tangkai kasar, dan benda asing lainnya. 4. Kadar air. Maksimal 5% sesuai SNI, terukur rata-rata 2,5 atau 3% masih dalam batas aman. 5. Kemasan. Kedap udara, kedap cahaya, tertutup rapat, dan berlabel lengkap. Kemasan terbuat dari bahan yang aman, tertutup rapat, dan memuat informasi yang jelas. 6. Penyimpanan. Suhu ruang 20 atau 25 Celcius. Kelembapan maksimal 70%, terhindar dari sinar matahari langsung. Gudang penyimpanan kering, sejuk, berventilasi baik, dan teratur. Standar utama yang digunakan adalah standar NSI 013945/2006 tentang teh, serta peraturan keamanan pangan dari BPOM. Hasil pengamatan mengenai penerapan sanitasi dan higienis adalah sebagai berikut. 1. Kebersihan alat. Semua alat dan mesin produksi dibersihkan sebelum digunakan dan setelah selesai proses. Bagian yang bersentuhan langsung dengan teh dibersihkan dengan air bersih dan disterilkan secara berkala. 2. Kebersihan ruang produksi. Lantai, dinding, dan langit-langit dibersihkan setiap hari. Saluran pembuangan air dijaga agar tidak tersumbat dan tidak menjadi sarang hama. 3. Higienis pekerja. Pekerja wajib mencuci tangan sebelum masuk area produksi, memakai pakaian kerja bersih, penutup kepala, masker, dan sepatu khusus. Dilarang makan, minum, atau merokok di area produksi. 4. Pengolahan limbah. Limbah padat dan cair dipisahkan, diolah sesuai ketentuan, dan tidak dibuang sembarangan agar tidak mencemari lingkungan. Analisis pengawasan mutu agroindustri. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem pengawasan mutu yang diterapkan di kebun teh Danau Kembar sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada produk akhir, melainkan diterapkan pada seluruh rantai produksi, yang dikenal sebagai sistem pengawasan mutu menyeluruh. Pengendalian kualitas bahan baku dilakukan dengan ketat karena bahan baku merupakan faktor penentu utama kualitas produk akhir. Memeriksa terhadap kesegaran, tingkat kematangan, dan kebersihan pucuk teh mencegah masuknya bahan baku yang buruk ke dalam proses produksi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa bahan baku yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Pengawasan proses dilakukan dengan memantau parameter kunci seperti suhu, waktu, dan kelembapan pada setiap tahapan. Pengendalian ini penting karena proses pengolahan teh sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Misalnya, jika suhu fermentasi terlalu tinggi, teh dapat menjadi pahit atau aromanya hilang. Pengawasan mutu produk akhir dilakukan dengan membandingkan hasil produksi terhadap standar yang telah ditetapkan. Produk yang memenuhi standar akan dilepas ke pasaran, sedangkan yang tidak memenuhi akan diproses ulang atau
klarifikasikan sebagai mutu yang lebih rendah. Berikut adalah permasalahan yang ditemukan beserta solusi yang dapat diterapkan. Permasalahan 1, adanya variasi kualitas bahan baku akibat perubahan musim dan cuaca. Solusinya adalah melakukan seleksi yang lebih ketat saat penerimaan bahan baku, mengatur campuran daun dari berbagai sumber agar kualitas lebih seragam, memberikan penyuluhan kepada petani tentang teknik pemeliharaan tanaman yang baik. Permasalahan yang kedua, keterbatasan peralatan penguji mutu yang lengkap di lokasi. Solusinya melakukan kerjasama dengan laboratorium terakreditasi untuk menguji rutin, memberikan pelatihan kepada petugas untuk melakukan pengujian sederhana secara akurat, secara bertahap melengkapi peralatan pengujian dasar. Permasalahan ketiga, beberapa pekerja belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan higienis. Solusinya mengadakan pelatihan berkala tentang pentingnya sanitasi dan higienis, membuat aturan yang jelas dengan sanksi dan penghargaan, melakukan pengawasan secara berkala. Masalah yang keempat, risiko penurunan mutu selama penyimpanan akibat perubahan suhu dan kelembapan. Solusinya memperbaiki sistem ventilasi dan pengaturan suhu di gudang penyimpanan, menggunakan kemasan yang lebih baik dan kedap udara, memantau kondisi gudang secara teratur. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem pengawasan mutu di kebun teh Danau Kembar diterapkan secara menyeluruh mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk akhir. Pengawasan dilakukan secara berkala dan hasilnya dicatat untuk evaluasi. 2. Standar mutu yang digunakan mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI 013945/2006, Peraturan BPOM dan standar perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. 3. Pengendalian mutu bahan baku dilakukan melalui pemeriksaan kesegaran, kondisi fisik, dan kebersihan daun teh sebelum diproses lebih lanjut. 4. Kendala utama dalam menjaga kualitas meliputi variasi kualitas bahan baku akibat faktor alam, keterbatasan alat penguji, serta risiko penurunan mutu selama penyimpanan jika tidak ditangani dengan baik. 5. Sistem sanitasi dan higienis sudah diterapkan dengan cukup baik sesuai prinsip cara produksi pangan yang baik, meliputi kebersihan alat, ruangan, perilaku pekerja, dan pengolahan limbah. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.